Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tadabbur Al-Quran yang berkenaan dengan kedudukan basmalah. Lafaz basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para sahabat memulai bacaan kitabullah dengan basmalah, dan para ulama sepakat bahwa basmalah merupakan salah satu ayat dari surat An-Naml. Kemudian mereka berselisih pendapat apakah basmalah merupakan ayat tersendiri pada permulaan tiap-tiap surat, ataukah hanya ditulis pada tiap-tiap permulaan surat saja, atau apakah basmalah merupakan sebagian dari satu ayat pada tiap-tiap surat, atau memang demikian dalam surat Al-Fatihah, tidak pada yang lainnya, ataukah basmalah sengaja ditulis untuk memisahkan antara satu surat dengan yang lainnya, sedangkan ia sendiri bukan merupakan suatu ayat. Mengenai masalah ini banyak pendapat yang dikatakan oleh ulama, baik ulama salaf atau ulama terdahulu maupun ulama khalaf atau ulama yang terakhir. Di dalam kitab Sunan Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu belum mengetahui pemisah di antara surat-surat sebelum diturunkan kepadanya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah disebutkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca basmalah pada permulaan surat Al-Fatihah dalam sholatnya, dan beliau menganggapnya sebagai salah satu ayatnya. Di antara orang-orang yang mengatakan bahwa basmalah merupakan salah satu ayat dari tiap surat kecuali surat Bara'ah atau surat At-Taubah ialah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, dan Abu Hurairah. Sedangkan dari kalangan tabi'in ialah Atha, Tawus, Sa'id Ibnu Jubair, dan Ma'hul Az-Zuhri. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abdullah Ibnu Mubarak, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal dalam salah satu riwayat yang bersumber darinya dari Ishaq Ibnu Rahawayh serta Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta murid-muridnya mengatakan bahwa basmalah bukan merupakan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, bukan pula bagian dari surat-surat lainnya. Imam Syafi'i dalam salah satu pendapat yang dikemukakan oleh sebagian jalur madhabnya mengatakan bahwa basmalah merupakan salah satu ayat dari Al-Fatihah, tetapi bukan merupakan bagian dari surat lainnya. Daud mengatakan bahwa basmalah merupakan ayat tersendiri dalam permulaan tiap surat dan bukan merupakan bagian darinya. Pendapat ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Diriwayatkan pula oleh Abu Bakar Ar-Razi dari Abul Hasan Al-Karhi, yang keduanya merupakan pentolan murid-murid Imam Abu Hanifah.
Demikianlah pendapat-pendapat yang berkaitan dengan kedudukan basmalah sebagai salah satu ayat dari Al-Fatihah atau tidak. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan melalui Anas ibnu Malik bahwa ia pernah ditanya mengenai bacaan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia menjawab bahwa bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjang. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan bacaan panjang pada Bismillah dan Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Dengan kata lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaan basmalahnya. Di dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Abu Dawud, Sahih Ibnu Khuzaimah dan Mustadrak Imam Hakim disebutkan melalui Ummu Salamah radhiyallahu anha yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya dengan cara berhati-hati pada setiap ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Ad-Darqutni mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i meriwayatkan, begitu pula Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya melalui Anas bahwa Muawiyah pernah sholat di Madinah. Ia meninggalkan bacaan basmalah. Maka orang-orang yang hadir atau yang bermakmum kepadanya dari kalangan muhajirin memprotesnya. Ketika ia melakukan sholat untuk yang kedua kalinya, barulah ia membaca basmalah. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.